بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله لأن الله تعالى يقول في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmatul iman, Islam, sehat badan sehingga kita bisa kembali bermujalasah di tempat yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita tambahan kesehatan, tambahan ilmu yang manfaat, tambahan ketakwaan, tambahan keberkahan, dan insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mudah-mudahan terus tercurah ke pangkuan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat, kerabat dan pengikutnya serta kita semuanya umat beliau, umat dakwah ijabah yang senantiasa istiqamah konsisten dalam menjalankan dan mengerjakan sunnah-sunnahnya hingga akhir masa nanti. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita kitab Tazkiyatun Nufus di halaman 32 kitab kuningnya, kalau di dalam terjemahnya juga 32 kayaknya. 4 racun hati. Sumumul qalbi al-arba'ah. Ya, racun hati yang 4 atau 4 racun hati. I'lam annal ma'asiya kullaha sumumun lil qalbi. Ketahuilah saudara, sesungguhnya seluruh perbuatan dosa, maksiat adalah racun bagi hati. Hati itu kan asalnya bening, jernih. Bahkan kita itu kan dulu ketika belum lahir pernah berikrar dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Tuhan kita mengatakan alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Maka kita, roh kita itu berkata, qalu bala sahidna. Mereka berkata, betul kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Artinya ketika kita lahir itu hati kita jernih, bening, suci. Tapi kalau kemudian kita sudah masuk akil balik, kita mulai berlaku dosa, melakukan perbuatan maksiat, itu akan membuat hati kita akan semakin sakit, bisa mati. Kenapa? Karena maksiat itu merupakan racun daripada hati. Kalau yang masuk ke dalam hati kita yang disuntikkan itu berbagai macam dosa, dosa itu kan ada kaitannya dengan masalah i'tiqad, keyakinan. Ada yang kaitannya dengan perbuatan, ada kaitannya dengan ucapan. Dosa itu seperti itu. Kalau dengan keyakinan, itu bisa implikasinya jadi kafir. Misalnya meyakini ada agama lain yang lebih baik daripada Islam, itu kafir. Misalnya kita mencaci maki orang, itu dosa berkaitan dengan lisan. Atau juga berkaitan dengan perbuatan, ada orang yang nggak salah, kita jewer, kita jitak, misalnya seperti itu. Itu adalah perbuatan dosa. Dan itu semuanya menjadikan hati kita racun hati. Wa asbabun limaradihi wa halakihi, dan menjadi sabab sakit dan binasanya hati. Ya, itu pelan-pelan. Makanya kalau orang sering melakukan perbuatan dosa, orang pertama kali melakukan perbuatan maksiat itu Pak Bu, dia itu pasti nggak nyaman. Kalau orang itu apabila dia belum pernah berbuat buruk atau belum pernah korupsi, begitu korupsi pertama kali, itu dia nggak tenang, nggak bisa tidur, makan nggak enak, ya, merasa ada yang mengganjal. Itu pertama kali.
Itu tandanya hatinya masih bersih, kemasukan penyakit, dia sadar, aduh, ini kok ada yang nggak enak di dalam hati saya. Berarti asalnya hatinya baik, lalu kemudian kemasukan penyakit. Kalau orang nggak biasa bunuh orang misalnya, dia ketika melakukan pembunuhan pertama itu nggak tenang, tidurnya blingsakan, nggak tenang, nggak merasa dikejar-kejar. Kenapa? Karena hatinya asalnya belum pernah sakit. Tapi ketika dia melakukan perbuatan tersebut berulang-ulang, korupsinya kok berulang-ulang, lalu merupakan perbuatan dosanya juga berulang-ulang, maka hati ini akan mati rasa. Nggak ada lagi dia merasa terhantui, nggak ada lagi merasa bersalah, nggak ada lagi merasa dosa, nggak ada. Makanya Nabi ketika berfirman istafti qalbak, tanyakan pada hatimu, itu bukan sembarang hati. Yang dimaksud istafti qalbak itu adalah tanyakan kepada hati-hatimu yang bening, yang jernih. Jadi sebenarnya hati kita yang jernih itu menolak kalau kita melakukan perbuatan dosa. Misalnya contoh, ada suatu perbuatan, kita nggak tahu hukumnya. Ini hukumnya halal apa haram ya? Nggak ngerti kita. Kita tanyakan kepada hati kita, tentram nggak di hati? Enggak, berarti nggak beres. Ya, seperti contoh kalau orang kerja di kantor itu sering dapat uang terima kasih misalnya, atau uang pengertian, atau uang apalah namanya, kan banyak sekali uang-uang begitu. Nah kalau kemudian orangnya pertama kali dia nggak pernah terima itu, tanyakan pada hatimu, senang nggak? Gembira nggak itu sebagai rezeki? Enggak Ustadz, gelisah saya, ada masalah berarti. Kita belum ngomong halal haramnya, berarti ada masalah. Tapi kalau kita menerimanya tenang, contoh nih bonus, kita kerja dengan baik dikasih bonus sama atasan, senang nggak kita? Gembira nggak? Tenang nggak? Tenang. Kenapa? Karena jelas bolehnya. Itu seperti itu. Dikasih reward atau kemudian lembur kita dapat bonus yang lebih, atau kemudian ketika hari raya kita dapat THR. Kenapa senang kita? Kenapa gembira? Karena hal itu boleh. Hati kita berkata, diterima, enak, karena hatinya juga merasa nyaman. Tapi kalau kemudian ya ada orang tiba-tiba nitip dong bos, nanti selesaiin berkas saya di kelurahan, ya ini saya kasih ini misalnya, kemudian diterima. Halal apa haram ya ini ya? Jelas apa enggak? Ya seperti ini jangan diambil. Kenapa? Karena ini hati kita menolaknya. Jika hati kita masih jernih. Kenapa Pak orang-orang yang suka korupsi itu kok kemudian korupsinya bisa banyak lalu terus menerus? Kenapa? Karena sensor di dalam hatinya mati. Dia kena penyakit, kena racun, hatinya mati. Gak ada sensor sama sekali. Makan duit haram sekalipun, bacanya alhamdulillah. Habis dapat duit haram nih, misalnya sogokan misalnya, ketika buat makan bakso, alhamdulillah juga ngomongnya. Bahkan kadang-kadang dia ketika nerima tuh, rezeki anak soleh nih, rezeki anak soleh. Anak soleh apaan? Suap ke anak soleh, ini bukan suap Ustadz, ini saya kan nggak minta, dia kasih, berarti ini halal dan sebagainya. Cari alibi, cari pembenaran. Karena orang yang cari pembenaran sebenarnya dia ragu, yang saya lakukan itu benar apa salah. Akhirnya kemudian cari pembenaran. Nah, hati yang model seperti ini ketika masih bagus dirawat, begitu ada racun masuk, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak beres nih hati saya nih. Misalnya ibu asalnya biasa rutin baca Quran. Tiba-tiba setelah dapat dibelikan martabak sama suaminya habis pulang kerja, kok baca Quran terasa berat, males baca Quran, baru baca Bismillahirrahmanirrahim kok kemudian nguap. Hati-hati, martabaknya ada apa itu? Iya, kan begitu, itu indikasi. Ya, indikasi. Karena apa? Karena orang membaca Quran itu kan bercakap-cakap sama Allah. Bahkan di dalam sebuah kitab ya, di mukadimahnya itu dikatakan man arada yatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Siapapun orangnya yang ingin bercakap-cakap dengan Allah, maka bacalah Al-Qur'an. Kalau kita
Hari ini bisa membaca Quran, berarti Allah pengen ngobrol dengan kita, toh? Hari ini nih, ibu sudah baca Quran, itu artinya ibu, Allah pengen ngobrol dengan ibu. Hari ini bapak sudah baca Quran, artinya bapak pengen diajak ngobrol sama Allah. Kalau hari ini belum baca Quran, berarti Allah gak suka ngobrol dengan kita. Ada apa di diri kita? Tanyakan. Ada apa? Pasti karena dosa. Maleslah, sibuklah. Allah bikin kita sibuk dengan urusan-urusan duniawi. Allah bikin kita itu memiliki rasa malas, rasa ngantuk, sehingga baru nyentuh Al-Quran langsung Sadaqallahul Azim. Seperti itu. Sadaqallahul Azim, padahal baru satu ayat misalnya. Itu kenapa begitu? Karena memang ada masalah di dalam diri kita. Yang ini yang harus kita introspeksi. Bahkan Imam Hasan Al-Basri itu, kalau tadi malam dia tidak tahajud, beliau introspeksi diri, ya Allah, dosa apa yang aku kerjakan sehingga engkau membuatku pulas di dalam tidur? Itu serius, introspeksi diri. Kita kan nggak kalau pulas dalam tidur, alhamdulillah ya Allah, nikmat tidur banget ya Allah. Bagus, boleh, saya setuju. Saya dalam konteks ini kalau orang bisa mengambil manfaatnya sih oke-oke saja. Tapi kalau yang memiliki rutinitas tahajud, enggak. Makanya saya termasuk yang setuju dengan omongan Gus Bah itu gini. Orang itu kalau nggak tahajud malam hari, jangan dimarah-marahin, jangan dicaci maki, jangan dijelek-jelekan. Betul, untuk konteks kita menghukumi orang lain begitu. Kenapa? Karena dengan dia tidur pulas nggak tahajud, itu berarti dia tidak berbuat maksiat, nggak ngomongin orang, nggak ini, nggak itu. Betul, setuju. Untuk konteks orang lain. Ada teman kita nih, misalnya nggak pernah tahajud, ya. Kalau malam tidur bablas, bangun-bangun subuh ke masjid semuanya. Bagus, kenapa? Dia tarkul ma'asi, meninggalkan perbuatan dosa. Tapi kalau untuk konteks diri kita, introspeksi, kalau kita gagal tahajud malam ini, ada apa dengan kita? Kasih tanda pertanyaan besar di situ. Untuk kita introspeksi, lalu kita taubat. Orang yang beruntung, orang yang selamat, orang yang baik itu adalah orang yang selalu introspeksi dirinya. Saya salah apa? Saya kurang bagaimana? Itu. Ibnul Qayyim Al-Jauzi, beliau pernah mengatakan, tarkul muraqabah, ya, yaqudu ilal halak. Tidak mau muraqabah, tarkul muhasabah wal muraqabah wal istirsal watashahul fil umur, ya, yaqudu ilal halak. Nggak mau muhasabah, nggak mau introspeksi, mempermudah segala urusan, gampangin persoalan, itu bisa membawa seseorang kepada kerusakan. Ya, yang bagus tadi introspeksi terus. Ya Allah, saya itu biasanya setiap hari diingatkan sama Allah untuk sedekah meskipun nggak banyak, tapi hari ini kenapa saya lupa? Tanyakan pada diri kita, ada apa? Harus atau datanya besar. Kenapa? Supaya kita baik. Itu kalau untuk diri kita, tidak untuk menghukumi orang lain loh ya. Kalau untuk menghukumi orang lain kita tidak boleh begitu. Wah, dia sudah enggak, dia tidur pulas tuh alhamdulillah ya, daripada dia nanti begadang malah ngomongin orang, ghibah dan sebagainya. Betul, lebih baik tidur pulas daripada itu semua. Nah, ini supaya kita paham ya, ternyata maksiat itu memiliki dampak terhadap ibadah kita. Maksiat, ya, makanya salah satu atharul iman fil hayah, imbas iman di dalam kehidupan kita itu salah satunya adalah suratul istijabah linida'illahi wa rasuli, bergegas di dalam merespon perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Kalau kita belum bergegas, ada masalah di iman kita, ada masalah di keyakinan kita. Kalau belum bergegas, kalau hanya sekedar melaksanakan. Orang munafik melaksanakan sholat enggak? Melaksanakan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka berdiri melaksanakan sholat, mereka melaksanakan tetapi malas-malasan orang munafik. Orang munafik itu sholatnya malas-malasan. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kalau orang mukmin Allahu Akbar, senang, gembira, gerakannya gesit. Nah, itu orang-orang mukmin. Wa ya muntatun limaradil qalbi wa iradatuhu wa iradatillahi azza wa jalla. Dan itu bisa menyebabkan sakitnya hati. Kehendaknya bukan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, bukan. Kemudian wasababu li ziyadati maradihi wasababun li ziyadati maradihi, dan menjadi sabab tambahnya sakit
hati seseorang. Jadi ketika maksiat makin banyak, ya makin tambah gelap, makin tambah gelap. Fi qulubihim maradun fazaduhumullahu marada. Di dalam hati orang munafik itu ada penyakit. Kalau tidak diobati, maka Allah akan menambah rasa sakitnya. Orang munafik itu kan orang yang tidak suka kalau kemudian disentil keberadaannya. Jadi orang munafik itu kalau kemudian dinasihati baik, dia sakit hati, gampang sakit hati. Ngaji begini nih sebenarnya, saya kan nggak tahu tentang bapak ibu, kan nggak kenal satu persatu, kondisinya bagaimana, kerjaannya apa, ekonominya, kan nggak tahu, saya sama sekali nggak tahu. Uang rumahnya di mana aja saya belum tahu. Tiba-tiba pas ngaji, ada merasa tersendiri, Ustadz tuh nyindir saya mulu, kurang ajar banget ya ini, jangan-jangan dipesan sama Pak DKM, misalnya begitu. Itu namanya orang yang sakit hati, itu ada benih munafik loh. Ya, orang benih munafik itu ketika diberikan kebenaran, dia merasa sakit hati, merasa tersentil terus, tapi tidak sadar. Yang bagus itu ketika ngaji tersentil, tapi taubat. Orang munafik dikasih ngaji tersentil, tapi dia tambah marah. Akhodadul izzatu. Dia tambah emosi, marah, merasa gengsinya tertabrak dan sebagainya. Itu orang munafik. Maka berulang kali saya mengatakan ngaji begini itu kan seperti kita bercermin menghadap kaca benggala. Ketika ngaji atau kita bercermin, kita lihat muka kita ada jerawat, bukan kacanya yang ditonjok, bukan, jerawatnya yang diobati. Kalau kita sedang bercermin, mata kita kok merah, bukan kacanya yang kita pecahkan, tapi mata kita yang kita obati. Kalau kita ngaji, kok ini salah saya, ini salah, bukan kemudian tinggalkan pengajian, bukan, tetapi diri kita yang kita obati. Itu seperti itu supaya bisa sehat hati kita. Qala Ibnu Mubarak berkata, Ra'aitul dzunuba tumitul quluba wa qad yurithu dhilla izmanuha wa tarkul dzunubi hayatul qulubi wa khairun li nafsika isyanuha. Aku melihat dosa itu bisa mematikan hati. Ya, dosa itu bisa menjadikan hati mati. Dan dia kalau dilaksanakan terus-menerus bisa menjadikan hina atau bisa menyebabkan kehinaan. Dosa itu bisa menjadikan hati mati. Kalau dilakukan terus-menerus bisa menjadikan kita hina. Puncak kehinaan itu su'ul khotimah. Puncak kehinaan. Mati dalam keadaan buruk. Mati dalam keadaan tidak baik. Orang itu pengen mati kan dalam keadaan baik. Sering saya katakan, kita itu semua pasti mati. Kita punya jatah kok hidup di dunia ini. Jadi kalau jatah nafas kita sudah habis, Bapak mau narik dengan kekuatan tenaga dalam pun nggak dapat. Meninggal tiba-tiba. Ya, saya kalau lagi ngobrol dengan teman-teman dokter gitu kan, ketika saya tanya, "Ayo mari sehat, kenapa wafatnya?" Gagal nafas Ustadz. Ya kalau berhasil nafas ya nggak mati. Yang namanya orang meninggal pasti gagal bernafas, ya, gagal jantung, iyalah, kalau jantungnya bisa berdetak ya dia nggak bakal mati, masih hidup seperti itu kan. Makanya kita itu sadar betul, karena kita itu ada expirednya di muka bumi ini. Satu persatu kita akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Satu persatu, nggak ada satupun yang tersisa, nggak ada yang abadi kecuali yang diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita merujuk kepada Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan a'maru ummati baina sittin wa sab'ina sanah. Umurnya umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilu man yujawizu dzalik, sedikit yang melampaui itu. Antara 60 sampai 70 tahun. Kalau Bapak di antara usia itu, ya tinggal menghitung hari. Kalau Bapak sudah 70 tahun ke atas, itu dispensasi yang harus disyukuri betul-betul. Sampai Rasulullah pernah mengatakan Allah malu untuk menyiksa hambaku yang berusia lanjut tetapi rajin ibadah. Usianya sudah tua, 70 tahun ke atas masih ibadah. Keren. Ya, serius. Makanya betul, kita itu sebenarnya kalau saya ditanya, Ustadz, tujuan kita ngaji itu apa sih? Cuman ada dua tujuan kita ngaji di dunia ini. Yang pertama supaya hidup istiqamah sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Yang kedua supaya mati husnul khotimah. Udah itu aja. Kita ngaji itu tujuannya
Kalau kita hidup panjang umur tetap istiqomah di jalan Allah, ibadahnya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Kalau kelak mati husnul khotimah, itu yang kita harapkan. Mati dalam keadaan baik. Mati dalam keadaan baik, Pak, meskipun kita banyak dosa, itu bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala loh. Jangan salah. Ya, makanya nah terus bagaimana Ustaz caranya? Yang pertama kita istiqamah dalam kebaikan, yang nomor satu. Yang kedua adalah minta kepada Allah supaya wafat husnul khotimah. Istiqamah dalam kebaikan tujuannya supaya kita mati sesuai dengan kebaikan kita. Ingat, manusia itu akan mati sesuai kebiasaannya. Kalau kebiasaannya baca Quran, ibu baca Qurannya rajin, nanti ketika mati pun saat baca Quran. Ya. Nah, ada orang kok hobinya hibah, mulu ngomongin orang, lah pas mati pas hibah. Ya, itu kan puncak kehinaan. Hibah itu dosa, maksiat. Kalau dilakukan terus-menerus, maka dia bisa berpotensi mati dalam keadaan hina, yaitu su'ul khotimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Wa tarkud dzunubi hayatul qulub, dan meninggalkan dosa, artinya tidak melakukan dosa itu adalah sebagai bisa menghidupkan hati. Orang yang menjauhkan dosa itu hatinya akan jernih, bening, sehingga dia bisa menangkap sinyal-sinyal ketuhanan yang disebut ilham. Manusia itu, Pak, ketika hatinya jernih, dia itu akan banyak bisa menangkap ilham. Ilham itu ya kalau bahasa sederhana sinyal ketuhanan tadi. Kalau orang Jawa bilang waskito tahu nggak waskito itu apa? Peka terhadap apapun. Ya. Nah, kenapa kadang-kadang kita kurang kepekaan? Ya karena hati kita gelap. Hati kita itu tidak bisa menangkap cahaya ilahiyah. Gelap. Bahkan ketika kita baca Quran, sinyal Quran pun tidak nyaut. Kan harusnya ketika kita baca Quran, sinyal Quran. Quran itu kan yang disampaikan pesan-pesan ketuhanan, toh. Dari mulai kita baca, mulai dari sisi bahasanya, itu menunjukkan bahasa Tuhan betul. Quran itu balaghahnya luar biasa. Ya kan kadang para ulama berdebat tentang masalah isi Quran dari sisi bahasanya saja, itu nggak selesai-selesai. Kenapa? Karena saking dalamnya. Misalnya contoh, satu ayat pendek saja. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a binaa'a. Kata khalaqa dan ja'ala artinya maknanya sama-sama menjadikan. Bedanya apa? Kok ditulis beda sama Allah? Khalaqa itu artinya menciptakan, ja'ala juga menciptakan. Ya, alladzi khalaqalakum, dialah yang menciptakan kalian. Khalaqakum, alladzi khalaqakum, dialah yang menciptakan kalian. Kan orang-orang sebelum kalian. Wa ja'ala lakumul arda firasyan was samaa, dan dialah yang menjadikan bumi, menciptakan bumi, ya, untuk kalian sebagai firash, sebagai hamparan, ya, was samaa binaa, dan langit sebagai atapnya. Kenapa ada kata ja'ala dan khalaqa? Itu bahasa Quran. Ya. Para ulama untuk mendeteksi itu bisa berbeda pendapat, berbeda paparan dengan berbagai macam argumen. Itu bahasa Quran, itu bahasa ketuhanannya begitu. Itu sinyalnya, ya Allah dahsyatnya. Kalau hatinya bagus, kalau hatinya nggak bagus, yes. Kita itu seringnya ketika mendengarkan Al-Quran, yang kita nikmati bukan Qurannya, tapi suara pembacanya. Ya, saya itu kalau sholat di Masjidil Haram, Ustaz, adem, tenang, bacaannya panjang, nggak ngaruh, pokoknya tenang, senang saja. Kenapa? Yang baca saya sudes. Ya, giliran balik di Indonesia yang baca suaranya cempreng, serak-serak dan sebagainya. Alah, baca surat panjang dikit udah hawanya udah ngeliat. Lama amat orang ini. Kenapa? Karena kita itu yang kita nikmati adalah suara pembacanya, bukan kalamullahnya, bukan firman Allahnya.
Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Asnaful Maghrurin, beliau mengatakan orang yang dia menikmati kalamullah, firman Allah yang ia nikmati, siapapun pembacanya itu nggak akan berpengaruh, sebab dia terkesima, terkesan, tertarik, tersedot jiwanya dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mau bacanya itu cempreng suaranya, serak-serak kering, ya, kemudian suaranya agak sedikit fals dan sebagainya, nggak ngaruh. Yang penting pas kaidah tajwidnya, dia akan tenggelam dalam itu semuanya. Nggak dibedakan antara Syekh Sudes dan syekh-syekh yang lain, nggak dibedakan dalam hatinya. Itu orang penikmat kalamullah sejati. Tapi kalau kita hanya menikmati suaranya, Masya Allah, suaranya Syekh Yasir Rashid Al-Afasi keren banget, ya Allah. Saya kadang kalau dengerin Ustaz suka mau nangis dan sebagainya. Iya, beliau mendayu-dayu. Kalau ibu sudah bisa mendengarkan suara saya ngaji sampai seperti itu, berarti ibu menikmati kalamullah. Kalau belum, ada Ustaz jangan panjang-panjang ngajinya, kenapa? Gak betah suara saya, suara-suara antum ke telinga saya misalnya, berarti dia masih terpana dengan kalam manusia, keindahan si pelantunnya. Apa bedanya kita dengan mendengarkan dangdut, mendengarkan pop, mendengarkan musik dan sebagainya? Kita hanya terpana dengan suara pelantunnya. Seperti itu maksudnya. Baik. Wa khairun nafsika isyanuha, dan mendurhakainya artinya menjauhi maksiat atau menjauhi dosa itu bagus untuk dirimu. Jadi kalau kita bisa menjauhi dosa, ya betul manfaat ini. Wa man faman arada salamata qalbihi wa hayatihi fa alaihi bi tahlisi qalbihi min athari tilkas sumum. Siapapun orang yang berkeinginan untuk menyelamatkan hatinya dan untuk selamat hidupnya, maka wajib baginya untuk membersihkan hatinya dari racun-racun tersebut. Ya, kalau kita itu pengen, karena gini loh, kehidupan yang sejati itu adalah akhirat. Dunia itu bukan kehidupan sejati. Innamal hayatud dunya lahwun wa la'ib. Wa innamad darul akhirah lahiyal hayawan. Kehidupan dunia itu hanyalah sendagurau dan permainan. Kita di dunia itu seperti sendagurau dan orang main-main. Lahwun itu sendagurau, coba kita. Itu kita seperti orang main-main. Cari duit sampai stres-stres. Cari duit itu pokoknya sebanyak-banyaknya. Begitu habis kita dapat duit banyak, dibuang lagi untuk apa? Untuk menghilangkan stres kita. Ya. Dari duit dapat banyak nih, sampai ratusan juta, miliaran. Kita jalan-jalan yuk kemana? Ke Jepang. Apa yang ngilangin stres lu? Stres ente itu karena nyari duit tadi. Kan seperti orang main-main, seperti orang bercanda. Lahun, wala'ib, dan permainan. Kita di dunia itu seperti permainan. Bapak tahu nggak? Kalau kita main layang-layang, kalau belum naik itu sampai kita shoot supaya angin banyak dan dia naik. Ketika sudah naik tinggi layang-layang kita itu, kadang cuman habis itu diikat di pagar, kitanya malah masuk ke rumah, ya, main handphone, makan, udah tinggi. Seperti itulah kehidupan kita, Pak. Dunia juga sama, ketika kita nyari belum dapat, ya luar biasa apapun dicari. Kalau sudah dapat, ya begitu ditinggalkan. Saya dulu, Pak, Bu, cerita. Saya itu punya mobil jelek ya. Ketika belum punya mobil, saya bilang, ntar kalau punya mobil, saya pengen kemana-mana bawa mobil, weekend mengajak anak-anak pergi kemana, enak banget. Ketika sudah punya mobil, nggak kepake. Ya nongkrong aja di garasi, nggak kemana-mana. Kalau pas lagi pengen kemana-mana, enaknya pakai motor. Ya seperti itu. Orang pengen punya rumah, wah saya nanti kalau punya rumah gede, kamarnya ada 4, nanti 1 anak 1 kamar dan sebagainya. Ketika sudah punya beneran, ya nggak kepake. Ya. Biasa saja, ya kayak gitu kita main-main sekali gitu loh maksudnya. Kayak orang main-main. Ya. Ketika dulu sebelum menikah, wah kalau saya menikah akan begini. Ketika sudah menikah ya biasa saja. Memang. Ya, bahkan kenikmatan dunia itu tidak ada yang abadi. Kenikmatan dunia itu sementara, maka disebut mata. Tidur itu nikmat kalau kita ngantuk.
Tapi bagi orang yang seharian udah tidur, suruh tidur lagi, nggak enak Pak, pusing palanya. Makan itu merasa enak kalau kita lapar makan enak. Orang yang kenyang, udah kenyang nih, tiba-tiba dikasih sate lagi, jadi enak nggak satenya kira-kira? Enggak, udah saya nggak mau, kenapa? Udah kenyang Pak, udah ini sate loh, sate ini paling enak sih. Wah udah kenyang Pak, udah nggak muat, nggak enak. Ya, itu serius. Makan, minum dan sebagainya. Nah, kehidupan yang sebenarnya itu kehidupan akhirat, maka disebut darul akhirah lahiyal hayawan. Ketambahan alif dan nun itu menunjukkan dalalah al-kamal, kesempurnaan. Hidup yang sempurna itu di akhirat. Kenikmatan di akhirat itu tidak pernah hilang. Makan ya nikmat terus meskipun kita makan banyak. Nggak ada di sana yang rasa kebosanan. Ya. Makanya kalau kemudian kita tahu bahwa kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan semata, ya cobalah. Kalau saya sering menghayati begini, saya itu kok merasa setiap hari kerjaan saya monoton, dari rumah ke tempat kerja, paling ke tempat taklim lagi, kemudian balik rumah, habis itu tidur, besok lagi aktivitasnya sama. Bertahun-tahun kok ya begini, kan monoton banget hidup itu sebenarnya toh. Tiba-tiba nanti kita ada kewajiban berpulang ke rahmatullah. Pasti semuanya. Pertanyaan kita kembali adalah, siap nggak kita? Siap nggak? Makanya dalam rangka untuk menyiapkan diri kita, upayanya salah satunya lewat ngaji. Salah satu upaya kita ya lewat ngaji, itu dalam rangka untuk apa tadi? Menyiapkan kesiapan diri kita. Gitu. Oke. Jadi kalau pengen kita selamat dan sebagainya, jauhi maksiat itu, jauhi dosa. Mulai pelan-pelan apa yang kita bisa jauhi. Ngomongin orang, dah mulai sekarang saya tidak pengen ngomongin orang satu-satu. Ya, saya tidak pengen ghibah, saya tidak pengen namimah, saya tidak pengen mencela dan sebagainya. Coba bisa nggak? Gitu. Summa bil muhafadzati alaihi bi adami ta'ati sumuman jadidan. Sumumun bi adami ta'ati sumumun jadidah. Ya, kemudian menjaga diri dengan tidak melakukan biadami taati sumumin jadidatin, begitu bacanya yang benar, salah saya tadi bacanya. Tsumma bil muhafadzati alaihi biadami taati sumumin jadidatin, yaitu kemudian dengan menjaganya tidak melakukan atau tidak melaksanakan dosa-dosa yang baru, racun-racun yang baru. Jangan ketika sudah tobat, ya Allah saya salah, ya saya tuh tahu ghibah itu dosa, saya tahu ngatain orang itu dosa, nyaci maki orang itu dosa, tahu ya Allah, ya saya tidak akan melaksanakan itu. Setelah itu kemudian usahakan untuk tidak. Makanya kenapa Pak saya itu tidak suka nonton sepak bola Indonesia, takut pengen maki-maki, ya saya nggak, iya karena kalah mulu, saya itu nggak pernah nonton Indonesia tanding, nanti lihat beritanya aja gitu kan. Kalau nonton beritanya kalah, ya udah biasanya kalah. Kalau nonton, ini gimana sih? Kata-kata keluar, ada bego lah, goblok lah keluar, dosa lagi. Seenaknya si rumah saja. Apalagi kalau saya pas lagi jadwal begitu, pas jadwal saya ngaji pastikan, karena jadwalnya jam-jam ngaji, ya sudah nggak bakal nonton lagi. Gitu. Ya itu salah satu hal yang saya nikmati jadi guru ngaji, itu nggak pernah nonton begitu, sehingga bahasa-bahasa begitu bisa diminimalisir. Ya, coba kemarin ada yang TV-nya mundur. Gimana sih? Yang salah siapa? TV-nya yang kemudian diomel-omelin gitu. Fa idza tanawwala syai'an min dzalika khata'an sar'a ila mahwi athariya bitaubati wal istighfari wal hasanatil mahiyah. Tatkala seseorang tersebut itu mendapatkan kesalahan sedikit, ya min dzalika khata', ya wa idza tanawwala syai'an min dzalikal khata' syar'a ila mahwi asariha bitaubati wal istighfar wa hasanil mahiyah. Tatkala seseorang melakukan kesalahan tersebut sedikit saja, maka segera buru-buru untuk melaksanakan hal-hal yang bisa menghapus jejaknya, menghapus imbasnya, jadi dengan taubat dan istighfar dan melakukan perbuatan-perbuatan baik yang menghancurkan dosa. Jadi di samping taubat, di samping istighfar, itu cara kita menghapuskan dosa adalah dengan melakukan perbuatan baik. Innal hasanati yudhibanas sayyi'at.
Sesungguhnya amaliyah-amaliyah kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Jadi kalau kita punya keburukan, dengan sodakoh bisa menghapus keburukan itu. Kalau kita punya keburukan, kita sholat 2 rakaat bisa menghapus dosa itu. Pokoknya setiap keburukan yang kita kerjakan, hapus salah satunya dengan melakukan amal baik. Dulu itu asbabun nuzulnya begini nih, saya cerita ya. Di dalam kitab Asbabun Nuzul karangan Al-Imam Al-Wahidi. Asbabun Nuzul ayat tadi itu. Ada seseorang sahabat, dia berprofesi sebagai tabib, dokter. Nah, pada suatu hari ada pasien perempuan datang. Ketika pasien datang perempuan, maaf ya sekali lagi ini asbabun nuzulnya. Nah, dia tuh kurang ajar lah bahasanya, kurang ajar, melakukan pelecehan apapun dilakukannya. Tapi tiba-tiba habis itu dia istighfar, ingat Allah Subhanahu wa taala, tidak jadi melakukannya. Dia sowan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu juga hadir para sahabat seperti Sayyidina Umar. Mendengar cerita itu Sayyidina Umar marah. Kurang ajar, kamu tidak amanah, kamu jadi tabib, jadi dokter, malah menyia-nyiakan amanah orang dan sebagainya. Waduh, pergi kamu dari sini, dari hadapan Rasulullah. Rasulullah diam, karena Rasulullah menunggu wahyu. Pergilah dia. Beberapa saat kemudian wahyu turun tadi, ya, aqimis salata ila akhir sampai innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Lalu panggil orang tadi, dipanggil. Apakah kamu sholat 5 waktu? Sholat ya Rasul. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah mengampunimu. Kemudian dibacakan tadi aqimis sholata liduluki syamsi ila akhirih sampai kemudian innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kemudian dia bertanya, Rasul, ayat ini untuk aku saja atau untuk semuanya? Untuk seluruh kaum muslimin. Ini kabar gembira. Kita itu berdosa, sering dosa. Kadang-kadang kita ngomong nggak sengaja nyakitin saja membuat orang lain sakit kok. Kadang-kadang kita berbuat yang menurut kita baik, menurut orang lain salah kok. Maka sering-seringlah berbuat amal soleh. Amal soleh itu bukan hanya sedekah saja. Amal soleh itu amal apa saja yang menjadikan kita jadi soleh. Baca Quran akan jadi amal soleh kalau setelah baca Quran kita jadi baik. Ya, sholat akan jadi amal soleh kalau setelah sholat kita jadi baik. Sedekah akan jadi amal soleh kalau setelah kita sedekah kita jadi baik. Itu yang disebut dengan amal soleh. Itu kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitabnya Karimir Rahman min Kalamil Mannan. Jadi terus beramal soleh supaya apa? Supaya dosa-dosa yang kita kerjakan tadi dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsidu bis sumum al-arba'ah. Yang aku maksudkan dengan racun yang empat racun hati itu adalah fudulul kalam. Banyak bicara. Banyak bicara yang dimaksud adalah banyak bicara yang bukan zikir kepada Allah. Zikir maksudnya adalah baca Quran, berzikir, bersolawat, taklim, ngajar ngaji, itu termasuk bagian-bagian yang disebut dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fudulul kalam, banyak bicara yang dimaksudnya bicara gedabrus. Apa yang gedabrus? Omong kosong. Ya. Orang berbicara banyak boleh nggak? Boleh. Ada nggak manfaatnya untuk akhirat? Ada. Manfaatnya untuk dunia ada nggak? Ada. Boleh. Yang nggak boleh itu fudulul kalam, bicara-bicara yang nggak ada manfaatnya. Misalnya, Bapak itu politisi juga bukan, tapi ngomongin politiknya daki-daki seakan-akannya buat apa sih Pak? Kadang-kadang saya mikir. Saya selalu memperingatkan kepada murid saya ngaji, kalau antum bicara politik itu dan kaitannya dengan agama silahkan, tapi kalau politik praktis dan tidak memberikan dampak apapun, kecuali ada dampaknya antum bahas itu lalu antum sodorkan kepada mereka pejabat, penguasa, ada manfaatnya silahkan. Kalau enggak, kenapa? Berat-beratin timbangan keburukan kita, enggak usah. Ya. Saya lebih suka begitu. Saya tidak senang diajakin ngomong politik yang tidak ada hubungannya dengan masalah agama. Tapi kalau ada ya saya mau. Tapi kalau kemudian bahas masalah politik kemudian jelek-jelekin, nah, enggak suka saya. Kenapa? Faedahnya untuk saya apa? Ketika kemudian kita kemukakan hal itu, faedahnya untuk umat apa? Enggak ada. Ya hanya sekedar kita adu argumen Ustaz lah. Enggak. Waktu saya lebih baik saya gunakan untuk baca kitab, saya gunakan untuk ngajar ngaji, baca Quran lebih bagus dibanding dengan omong-omongan seperti itu. Tapi kalau kita bicara misalnya, ini untuk kepentingan umat Ustaz, nanti hasil ini akan saya bicarakan langsung kepada para praktisinya. Bagus. Yuk kita bicara. Begitu ya. Itu fudulul kalam. Banyak ngomong. Kemudian fudulun nadar. Banyak memandang.
memandang yang diharamkan Allah. Banyak nonton YouTube yang haram misalnya, itu masuk. Banyak nonton TikTok yang haram, itu termasuk. Banyak nonton Instagram yang haram, termasuk. Karena an-nadru ila auratin ajnabiyah, melihat kepada aurat orang lain. Ya. Itu bahaya, itu merusak loh, jangan salah. Itu merusak hati, bisa menjadikan hati kita menjadi sakit. Ya, kecuali yang ditonton itu pengajian, yang ditonton berita, yang ditonton hal yang manfaat, insya Allah manfaat. Jadi pandangan mata kita ini juga berpengaruh terhadap otak. Ya, apalagi kalau kemudian antum suka nonton videonya orang-orang yang liberal, pokoknya berusaha untuk mengkritisi Quran misalnya. Lambat laun kita akan menjadi pengikut dia. Kemarin saya jelaskan, hati kita akan kemasukan syubhat, akidah kita akan menjadi menyimpang. Kemudian fudulut ta'am, banyak makan. Ya, makan banyak itu sebenarnya nggak haram, tapi berpotensi menjadi orang malas ibadah. Nggak haram makan banyak itu. Yang haram itu makan berlebihan. Jadi kalau bapak atau ibu suka makan, ya nggak haram, yang penting tidak berlebihan. Hanya saja orang yang banyak makan itu biasanya malas zikir, malas baca Quran. Kenapa? Nguap mulu. Pokoknya orang setelah makan gue enaknya tidur terus. Begitu. Ya, banyak makan itu berbahaya. Tapi tidak haram, ya. Karena saya pernah sambil lalu itu jalan, ada seorang ustadz di pengajian gitu, dia cerita kalau banyak makan itu haram hukumnya. Dia mengartikan kata Abu Lahab itu, Abu itu bapak, Lahab itu doyan makan. Saya bilang, loh, Lahab itu bahasa Arab, kenapa jadi doyan makan gitu kan? Jadi doyan makan tidak apa-apa ya, boleh bapak. Yang penting makannya tidak berlebihan, nggak sampai kekenyangan. Kalau sampai kenyang itu haram, namanya israf. Ya. Tapi kalau wah ini makan kok doyan, ini doyan, nggak apa-apa silahkan. Tetapi kalau makan kita itu kemudian di luar batas, menyebabkan rasa malas untuk melaksanakan ibadah. Kemudian fudulul mukhalatah, ya, berlebihan dalam ikhtilat. Ikhtilat itu bercampurnya laki-laki dan perempuan jadi satu. Ikhtilat itu ada dua hukum, yang pertama haram, yang pertama boleh. Ikhtilat yang boleh itu ikhtilat yang satu semuanya tutup aurat, laki-laki perempuannya tutup aurat, yang pertama. Yang kedua, tidak ada orang yang memandang dengan syahwat. Yang ketiga, ghadul basar, laki-lakinya harus ghadul basar, ya. Kemudian yang keempat, ya, tidak terjadi kontak fisik, itu boleh yang seperti itu. Tapi kalau ikhtilat seperti di konser, aurat perempuan kemana-mana, laki-lakinya besar-besar, itu haram ikhtilat model begitu. Atau ikhtilat model di sholawat koplo yang kemudian dijogetin dan sebagainya, itu bisa haram itu ikhtilat begitu. Nah, tapi sering-sering ikhtilat yang model begitu, itu bisa merusak hati. Hati-hati. Ya, makanya pengajian yang paling baik itu ya dipisah antara laki-laki perempuan. Termasuk kalau kemudian mau menyelenggarakan resepsi pernikahan, itu yang paling bagus ya dipisah antara laki-laki perempuan. Dipisah, makanya dipisah. Tapi sulit ya? Sulit rata-rata ya. Kenapa ya? Ya karena kadang-kadang nggak paham konsep kita, jadi akhirnya kemudian ya udah sama-sama, istrinya nggak mau dipisah sama suaminya, ya jadi satu baur lagi. Begitu, sulit. Tapi minimal kalau saya sudah berusaha untuk melakukannya. Adapun kemudian ternyata gagal di jalan, ya kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dulu itu saya waktu nikah, konsepnya sudah saya pisah. Makan laki-laki di sana, makan perempuan di sana. Nanti setiap tamu yang datang suruh dijelasin sama penjaganya dan sebagainya. Tempat duduknya sudah kita pisah juga. Tapi tetap tadi suami istri nggak mau dipisahin ternyata. Jadilah satu blek-blek lagi, sama aja. Tapi minimal konsepnya sudah kita bikin. Serasa begitu, bab 1 sumumul qalbi al-arba'ah sudah selesai. Besok akan kita bahas lagi tentang fudulul kalam, menjelaskan tentang banyak omong itu seperti apa sih? Ya, bagaimana sabda Nabi, bagaimana fi'lus sahabah, bagaimana para tabi'in dulu menjelaskan persoalan ini akan kita bahas. Silakan kalau ada muskil atau pertanyaan.
Monggo silakan Pak. Hmm. Bagus itu. Jadi harta-harta yang nggak baik dalam tanda kutip ini belum bahas hukum loh, karena kita kan saya belum mendengarkan kasuistiknya secara real, secara jelas untuk menentukan hukum. Kenapa menentukan hukum itu harus hati-hati? Karena al hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Jadi memberikan hukum pada sesuatu itu adalah cabang daripada tasawurnya. Tasawur itu penjelasan gamblangnya seperti apa. Kalau penjelasannya salah, pasti hukumnya salah. Maka saya tidak memberikan hukum itu tadi halal atau haram. Tapi secara umum, normatifnya, harta yang tidak baik itu boleh dimanfaatkan. Bukan untuk dirinya, untuk kemanfaatan umum, kemanfaatan kaum muslimin secara umum. An-Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab, harta-harta tadi boleh diberikan kepada fakir miskin. Ada tetangga saya nggak kuat bayar SPP, boleh diambilkan dari situ, boleh, tapi tidak terhitung sedekah. Tapi kita clear sebagai orang baik, begitu kata An-Nawawi. Termasuk seandainya jika kita ada pungutan-pungutan misalnya, makanya salah satu yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariat di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia setahu saya itu, kalau ada orang terlambat bayar dan dia disuruh denda, dendanya tidak boleh dimasukkan ke dalam keuntungan lembaga yang mengadakan, tidak boleh, tapi dimasukkan ke dalam rekening lembaga ketiga yang mana ini nanti adalah dimanfaatkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Di antara kemaslahatan kaum muslimin itu tadi orang-orang fakir, atau untuk bangun jalan, bangun jembatan, benerin toilet umum dan sebagainya yang seperti itu boleh. Ya, seperti itu kehati-hatian yang luar biasa. Saya belum membahas masalah halal haramnya ya Pak ya, karena harus clear jelas, karena legal di kantor ya dan sebagainya itu ya bisa jadi halal, bisa jadi tidak, seperti itu. Tapi kalau sudah ada seandainya, saya kan nggak tahu apakah itu memang betul-betul legal secara aturan. Kalau legal secara aturan ya boleh jadi boleh. Kenapa? Karena mungkin dianggap sebagai, meskipun bekerja di jam kerjanya, tapi mungkin itu dianggap sebagai intensif atas kehadiran rapatnya. Wallahu ta'ala alam. Itu memang perlu pengkajian yang lebih real. Saya itu kalau ditanya fikih lebih suka persoalan-persoalan normatif dengan jawaban normatif dibanding dengan kasuistik. Karena kasuistik itu jika salah resikonya berbahaya. Yang ngamalin sih bebas. Ya, yang menjawab itu yang sampai akhirat hukumnya. Kalau ada orang bertanya hukum kasuistik, dijawab sama seorang penjawab misalnya boleh dan Bapak amalkan dan ternyata salah di akhirat, yang menjawab yang bertanggung jawab. Begitu. Makanya kalau saya jawabin secara normatif saja. Belum bisa menjelaskan secara detail apakah halal atau haram karena harus tahu tasawurnya dulu. Ada lagi? Tapi dia kalau foto dia karena perempuan ya. Mereka pada
dia posting itu dia pakai ceramah besar. Tapi kan menurut saya seperti ini, kamu cari perhatian aja. Enggak apa sore gitu. Dan dia mungkin ya dari ceramahnya itu berbentuk amat sore. Tapi dari postingannya kamu cari perhatian. Karena apa? Begitu kamu posting, besoknya lihat berapa orang yang lihat, berapa orang yang komen. Itu gimana? Ya, baik. Jadi yang harus dipahami, apakah wajah perempuan itu aurat apa tidak? Jawabannya tidak. Menurut mayoritas sebagian ulama. Sebagian lagi memandang aurat. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika setelah turun ayat hijab, sebagian mengatakan memerintahkan pakai niqab, makanya pakai cadar. Menurut sebagian ulama wajib, menurut sebagian ulama tidak. Nah, Muhammadiyah memilih yang tidak wajib. Oke, saja versi dengan Muhammadiyah. Berarti wajah bukan termasuk bagian aurat. Tapi mazinatul fitnah, betul, menjadi sumber fitnah. Ya, menjadi sumber fitnah. Apalagi diupload di media sosial yang kemungkinan besar yang melihat itu juga bukan ahli agama. Ya, TikTok, Facebook, YouTube dan sebagainya itu memang akan bisa menghasilkan uang jika kemudian banyak orang yang tertarik untuk masuk ke sana, mulai dari followernya yang jumlahnya ratusan ribu. Setelah ratusan ribu dia bisa pasang iklan dari manapun dan sebagainya, masuklah uang. Terutama perempuan-perempuan yang memiliki wajah cantik itu kadang-kadang suka membuat video nyanyian atau mengadakan siaran langsung kalau mau disawer. Ya, saya lihat itu kalau yang cantik-cantik sawerannya banyak, Pak. Ya, sawerannya tuh bisa sampai, serius, sekali siaran langsung tuh bisa sampai dapat 500.000, 1 juta, serius. Sawerannya semakin cantik dan mau buka aurat apalagi, keren itu, makin gitu. Nah, itu yang kemudian jadi persoalan. Ya, salahnya itu bukan masalah, kita tidak bicara aurat atau tidak, tapi menimbulkan fitnah. Mazinatul fitnah tadi, menimbulkan fitnah, menjadikan orang lain untuk merasa kagum, bahkan ada yang syahwat dan sebagainya. Itu bagian daripada hal yang diharamkan. Terus penghasilannya bagaimana? Kalau penghasilannya kalau selagi ya penghasilannya itu selagi dari hal yang boleh, halal, sebenarnya halal penghasilannya, tapi perbuatannya haram. Ya, misalnya kita dagang nih, misalnya kan, penghasilan kita dagang dengan mengandalkan pelayan yang cantik-cantik dan sebagainya. Halal nggak penghasilannya? Halal penghasilannya, tapi dia melakukan perbuatan haram. Seperti itu ya, Pak ya. Jadi seandainya dia dakwah lah, kalau dakwah nggak usah upload foto anti ya, perempuan ya, nggak usah diupload fotonya ya, atau video asli ustadznya bagaimana, itu saja yang kalau mau dakwah ya, biasa begitu. Orang itu nggak begitu suka kok melihat video-video dakwah, itu nggak begitu suka. Nah, apalagi di TikTok. Kenapa? Ya, di TikTok itu orang yang memang cari hiburan, kemudian untuk bersenang-senang dan nyari duit. Begitu. Itu saja jawaban saya. Makanya kalau mau serius nyari duit di TikTok ya harus agak berani nakal, memang seperti itu bahasa saya. Ya, semakin ya pertama banyak followernya sampai ratusan ribu, begitu dia live nanti banyak yang nyawernya sampai banyak. Nah, itu yang kemudian bisa di withdraw, ditarik uangnya, itu bisa. Sehari itu bisa, kalau lagi live dia bisa sampai ratusan ribu, ya dapat daripada kerja mendingan gitu kan, seperti itu Pak Sata. Dan itu dari sisi agamanya tidak boleh, ya haram perbuatannya, karena madinatul fitnah, menyebabkan fitnah. Dari yang dia postingkan dari wajahnya itu kan perempuan ya, kan karena dia karena yang sekarang memang cantik, kan bisa mengundang juga tahwat. Ya, itu yang disebut fitnah tadi. Itu yang disebut madinatul fitnah. Ini kami akan membuat dosa. Ya. Ya, betul. Betul, itu haram. Ya, setuju saya. Baik. Sekarang nggak cantik saja bisa dibikin cantik sama kamera. Ya, karena di TikTok itu ada namanya apa ya? Penghalus wajah atau apa sih? Kalau bahasanya anak-anak sekarang itu filter ya. Iya, filter. Di filter. Jadi
jadi cantik, jadi ganteng gitu. Itu memang bisa dosa. Tapi kalau siaran langsung biasanya yang paling dapat banyak itu kalau siaran langsung, Pak. Apalagi perempuan cantik begitu, wah itu laki-laki tuh nggak segan-segan ngeluarin duit banyak untuk ngasih berlian dan sebagainya, kado-kado itu. Ya, itu kalau saya pernah dengar ya sehari. Bahkan dulu itu siapa tuh Inara Rusli itu pernah live TikTok dapat 1 miliar, Pak. Waktu dia dalam kondisi dizolimi itu dulu dalam tanda kutip sih. Ya, rame kan, langsung kemudian dia merasa itu live TikTok dapat 1 miliar. Nah, seperti itu kalau itu Madinatul Fitnah. Cari duit yang nggak bagus, nggak boleh sebenarnya sih. Cari kerja aja yang bagus. Saya juga sering live TikTok, Pak. Saya kalau pengajian yang di tempat yang masjidnya itu ada wifi gratisnya, biasanya live TikTok dan disawer oleh murid-murid saya. Ya, tapi ya nggak banyak, sawer-sawer murid-murid saya, murid-murid asli, murid-murid yang ketemu face langsung gitu kan. Wah ini Ustadz nih disawer, dapat 2 bintang, 3 bintang dan sebagainya. Ya, bisa bilang gini, di antara TikTok yang sedemikian rusaknya, ya minimal ada saya lah gitu kan. Yang kalau pas pengajian itu ya, kalau saya lihat dari view-nya ya lumayan, meskipun rata-rata nggak kuat lama sih, paling 3 menit 5 menit itu kan, tapi lumayan kalau menurut saya 3 menit 5 menit itu mau lumayan. Ya jarang yang sampai 23 menit atau 40 menit, kalau ngaji kan biasanya 40 menit gitu kan, itu jarang. Paling kalau yang sampai 40 menit itu bangsa 10 orang itu ada, kalau live lagi live gitu. Ya itu salah satu hal yang saya lakukan. Yang penting tadi jangan mengeksplorasi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya kecantikannya untuk mencari uang dengan cara yang diharamkan. Itu setuju saya haram, itu madhunatul fitnah kok. Ya, apa bedanya dia dengan artis nanti? Gitu, Pak. Cukup ya? Nggak ada lagi kan? Nah, mudah-mudahan manfaat apa yang saya sampaikan ini. Kita tutup dengan majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.